Gua akan ajak kalian lihat rumah di Tangerang yang deket BSD tapi sinerinya mirip di Sentul. Tuh. Jadi masuknya dari sana, jadi masuk ke bawah sampai ke sana tuh. Jadi baru entry-nya aja ini udah berasa kayak masuk ke area alam yang enak banget tuh, asli banget tuh. Nah, sekarang kita akan lihat ke dalamnya. Ini by the way bagian dari area jogging track-nya. Jadi nanti kita bisa jogging di sini sambil liatin pemandangan ke arah rumah kita. Ini pembangunannya masih sekitar 30%, tapi yang gue suka di sini tuh tanaman-tanamannya udah dipasang semua. Dan ini aja proses 30% udah kayak gini, nggak kebayang nanti ini pohon udah tinggi-tinggi tuh ya. Di sana udah masih jarang-jarang tuh di sana, tapi nanti kalau udah jadi makin adem lagi pasti. By the way, nanti di sini akan dibangun fasilitas. Di sana tuh ada kolam renang, ada serbaguna, ada gym, bahkan sampai ada pedal sendiri. Tuh yang sekarang udah mulai dibangun. Sekarang masih fase perataan tanah. Nanti akan house-nya dibangun situ tuh. Tuh ya nanti kira-kira house-nya kayak begini. Tuh, ruang serbaguna, ada gym yang menghadap ke arah pool, ada kids playground, sama ada juga nanti ruangan pedal. Nah, itu nanti akan dibangun di sini. Ya, nah, gue akan ngasih lihat kalian rumah satu-satu. Nah, tipe yang pertama yang ini tipe yang paling affordable-nya. Dia itu namanya Yuzu, luasannya 60, luas bangunan 25,5. Satu kamar tidur, satu kamar mandi. Karpetnya satu, udah dapet kanopinya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat dalam rumahnya nih. Nah, ini sih definisi rumah yang buat introvert yang pengen tinggal sendirian. Tapi nggak usah khawatir karena di sini nanti disediain tanah di belakang yang bisa dibangun jadi kamar juga. Nah, ini kira-kira buat area livingnya, dan ini adalah area kamarnya. Jadi kamarnya kayak gini, bisa kasur queen size, dan di sebelahnya adalah kamar mandinya. Nah, ini yang gue bilang. Oh ya sorry, ini area dapurnya, dan ini yang gue bilang tuh. Jadi keunggulannya di sini, dia tuh tanahnya luas. Jadi bisa dipakai buat jadi taman kayak gini kalau kalian pingin tinggal sendiri aja. Tapi kalau kalian butuh kamar lagi, ini bisa dipakai buat bangun jadi kamar juga. Jadi mungkin sisa tanahnya kita tinggal segini aja. By the way, yang ini cicilannya di 3 jutaan, harganya di 400 jutaan. Nah, kalau kalian merasa kesepitan, bang, masa rumah kamar cuma satu? Nah, kalian bisa pilih tipe yang ini nih. Ini luas tanahnya sama, 60 meter square, tapi luas bangunannya lebih gede, 41 meter square. Nah, ini ada 2 kamar nih. Kalau ini sama, satu carport dan kanopi juga, tapi yang beda adalah di dalamnya nih. Jadi seperti upgrade lah dari tipe yang sebelumnya. Tuh. Jadi ini kalau menurut gue lebih ideal buat keluarga karena ini ada 2 kamar. Ini area living roomnya. Mungkin ini agak kelihatan sempit ya, tapi kalau nanti kalian beli kan kosong kan, jadi kalian bisa desain sendiri. Nah, ini untuk kamarnya, dia bisa untuk queen size, jadi tidur berdua nyaman sama pasangan, ngadep juga ke area taman. Karena di sini dapat taman, dan uniknya di sini itu kamar satu lagi ada di atas, jadi ini dibikin seperti mezaninnya. Sekarang kita sini dulu nih, ini area kitchennya, dan ini adalah area tamannya. So, yang cukup luas kayak yang tadi, bisa buat kita ngopi, buat keluarga, ngumpul sama teman-teman, buat di belakang kalian custom sendiri, keren banget. Nah, untuk kamar mandi ada sebelah sini, dan sekarang kita ke lantai 2-nya. Sebenarnya bukan lantai 2 sih, ini lebih ke mezanin yang dijadiin kamar, jadi kalian ini bisa punya private. Kalau misalkan tinggal sendiri, ya ini bisa jadi office nih. Oh. Nah, ini adalah kamar kedua yang di atas. Cozy banget sih kalau buat jadi kamar anak, karena dia ada pencahayaan ke arah sana tuh ya. Jadi pencahayaan juga bagus buat mereka tidur, baca buku di sini. Dan juga ini masih ada area space, bisa buat pasang meja belajar mungkin di sini. Nah, kalau kalian nggak suka sama yang tipe kayak tadi, kalian bisa pilih yang ini, yang masih affordable juga. Luas tanah sama 60, tapi luas bangunan 36. 2 kamar, tapi kamar di bawah semua. Menurut gue ini tipe yang paling unik, kayak di villa-villa Bali gitu ya. Jadi dia konsepnya di sini ada kaca yang bakal menjadi sumber cahaya dalam rumah. Nah, ini desainnya satu carport sama. Sekarang kita masuk nih. Nah, ini dia dalamnya tuh. Dia kemudiannya ceilingnya tinggi. Jadi waktu masuk tuh berasa kayak lega banget. Menurut gue ini ceiling yang paling tinggi di antara 2 tipe tadi, karena manfaatin dari desainer depan tadi. Tuh, ini area dari livingnya. Ini area kitchen buat dining, lihat tuh. Bagus banget ya cahayanya, asik dalam rumah. Nah, ini area kamar mandinya nih. Tuh. Mandi lebih lega. Ini kamar pertama buat anaknya.
Kasurnya bisa single, masih ada space di sini buat mereka naruh baju, dan ini adalah master bedroom ya, tempat kita tidur di sini nih. Tuh, ini bisa kasur queen size, banyak juga area buat wardrobe. Cuma minusnya di sini nggak ada tamannya, jadi suka kalian. Nah kalau kalian merasa yang tadi kesempitan bang, udah gitu kamarnya terlalu sempit, pinginnya yang lebih gede. Nah kalian bisa pilih yang tipe ini, namanya tipe Fuji. Ini luas tanahnya masih 60, tapi bangunan 52. Jadi tipe 6x10. Jadi yang ini versi upgrade-nya dari yang tadi. Ini menurut gue lebih ideal karena ini definisi lengkap. Harganya masih affordable, 2 kamar, lega-lega, dan masih dapat taman. Dan dia 2 lantai, bukan mezanin. Tuh, kira-kira rumahnya kayak gini. Carportnya lebih luas sedikit, sama 1 mobil plus 1 motor. Nah, ini sekarang kita lihat rumahnya. Tuh. Nah, ini menurut gue lebih ideal buat keluarga, lebih enak, lebih nyaman. Living roomnya lebih luas. Masih dapat juga taman di sini. Tuh, tamannya ini full ya, sepanjang rumah. Tuh, asik banget ya. Bisa kopi di sini, barbecue di sini, ngumpul sama keluarga. Kalau malam ngobrol sama istri atau sama anak, enak banget buat quality time dalam rumah. Atau mungkin bisa buat jemur baju juga di sini. Tuh. Nah, ini kamar mandinya di sebelah sini. Tuh, yang untuk di area bawah. Pemandangan living room ya dari rumah ini. Sekarang kita ke lantai atas tempat kita tidurnya. Nah ini sekarang juga lantai 2-nya. Ini kamar mandinya. Tuh, jadi ada 2 kamar mandi, satu di bawah, satu lagi di atas. Sebenarnya di bawah itu menurut gue sih lebih cocok disebutnya powder. Kalau ini kamar mandi yang lebih nyaman buat mandi untuk area atas. Nah ini adalah 2 kamar tidurnya. Untuk kamar anaknya, tuh lebih lega, lebih nyaman, enak lah dibanding yang tadi. Kalau kalian pingin yang lebih lega, bisa pilih tipe yang ini nih. Tuh ada anaknya di sini, baca buku sambil dapat pencahayaan, masih bisa belajar di sini juga. Dan sekarang kita lihat kamar kita tidur di mana. Nah, kita tidur di sini. Tuh, ini untuk kamar master bedroomnya, yang menurut gue paling nyaman. 2 bisa untuk kasur queen size. Masih ada samping juga untuk space kita aktivitas mondar-mandir di kamar. Di sini bisa buat dandan, plus masih dapat view dari area kamar ini karena ngadep ke depan rumah. Nah kalau kalian pingin buat uang keluarga gue banyak, orangnya gede-gede, nggak bakal sempit rumah kayak gitu mah. Nah kalian bisa pilih tipe yang paling besarnya adalah ini, namanya tipe Asagao. Dia luas tanahnya di 112 meter square dan luas bangunan 104 meter square. 8x14, 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Carportnya bisa 2 nih di sini. Bisa taruh 2 mobil. Itu ada akses khusus buat ART kalau punya ART, jadi dia nggak harus lewat pintu utama, jadi bisa masuk lewat sini. Dia udah pakai smart door lock juga, dan ini langsung berasa mewahnya sih, yang paling megah di antara semuanya karena ini tipe yang paling besarnya. Tuh, ini langsung disambut sama area living room yang gede banget, tuh ya. Di sini ada area dapur bersihnya, karena ini luas tanahnya lega 112 meter square. Jadi di sini bisa kita punya 2 kitchen. Jadi ini bisa jadi dapur bersih buat masak yang simpel-simpel kayak Indomie, pasta, atau kayak rebus-rebus biasa. Dia buat masak sarapan. Nah, di sini adalah area ART-nya. Tuh, ini area ART-nya yang akses tadi dari sana. Bisa buat cuci baju di sini. Ini ada kamar mandi ART-nya, dan ini adalah ruangan untuk kamar ART-nya. Bisa jadi gudang juga. Nah, sekarang kita menuju ke area yang paling cozy nih. Dia punya taman, jadi living roomnya udah luas, plus masih dapat taman lagi di belakang. Tuh, asik banget ya. Jadi di sini bisa dipakai buat jadi jemur baju atau buat jadi kumpul keluarga, quality time sama keluarga tuh, sambil nikmatin sore-sore, pagi-pagi. Atau kalau ngadain acara kayak arisan, open house, ini bisa jadi extra space lagi buat macam-macam aktivitas. Nah di sini kamar tidurnya ada 3, jadi emang benar-benar proper buat keluarga Cemara lah, keluarga yang punya 2 anak, jadi bisa tidurnya di sini. Tuh, nah ini sana langsung kelihatan tuh ya kamar mandinya. Kita sekarang menuju ke kamar anaknya dulu nih. Ini kamar anaknya pertama. Tuh, lega banget ini dibanding yang tadi karena emang tipe yang paling besarnya. Dia dapat view ke arah taman. Ini kasurnya single. Tapi kalau kalian mau pasang kasur ukuran queen size 200x200 juga ini masih oke banget. Sekarang kita ke kamar sebelahnya. Nah ini uniknya, ini sebenarnya bisa di kamar, tapi di sini dikasih lihat sebagai office. Kalau misalkan kalian cuma anak 1 atau belum punya anak, punya kamar 2, plus lagi bisa punya office buat kita kerja di rumah, work from home di sini, asik banget.
Ini kamar mandinya di sini yang lega, dan ini adalah master bedroomnya. Oh, yang paling lega, ngadep ke depan rumah juga, tuh ya. Dan di sini dia spesialitinya punya area wardrobe tersendiri. Tuh, jadi ada kamar mandi sendiri. Nah, jadi itu dia tipe-tipe rumahnya. Plus tadi gue ajak keliling-keliling. Dan by the way, di sini tuh enaknya kita nggak perlu bayar DP, jadi bisa bayar langsung booking fee aja, dan udah bisa langsung cicil KPR kalau kalian mau KPR. Nah, di sini tuh beragam harganya, mulai dari 400 sampai tipe yang paling besar nih di harga 2M, dan udah free biaya surat-surat, udah free biaya KPR, BPLTB, AJB, jadi udah include semua ke cicilan. Nah, enaknya lagi di sini juga dapet AC di tiap kamarnya, jadi udah nggak perlu beli AC lagi. Nah, nama rumahnya Spring Hill Yumi Green. Nah, kalau kalian punya pertanyaan tentang rumah ini bisa tanya di komentar, atau gue harus review mana lagi, atau kalian punya pertanyaan tentang properti, tulis komen aja ya.